Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Setiawan NIM 189. Kali ini saya akan membahas tentang akad penghimpunan dana bank syariah. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank dengan dosen pengampu Bapak Nur Hidayah Al-Amin SIY. Yang pertama, kita sebelum kita masuk pada materi, yang harus kita ketahui yang pertama adalah pengertian bank syariah terlebih dahulu. Apa toh bank syariah itu? Pasti teman-teman juga sudah tahu. Bank syariah adalah suatu lembaga yang melakukan 3 fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberi jasa pengiriman uang. Bank syariah adalah bank Islam yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian atau sering disebut akad antara bank dan pihak lain nasabah berdasarkan hukum syariah. Yang membedakan antara bank syariah dengan bank non syariah adalah terletak pada akadnya. Selanjutnya, landasan hukum perbankan syariah berdasarkan undang-undang yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan pasal 1 ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan pasal 6. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah. Selanjutnya, yang landasan hukum berdasarkan Al-Quran. Landasan hukum bank syariah berdasarkan Al-Quran tertera pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan sukarela di antara kalian." Akad penghimpunan dana bank syariah itu ada 2. Yang pertama wadiah dan yang kedua mudharabah. Wadiah adalah titipan murni, setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendakinya. Mudharabah, ya, kalau mudharabah itu perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pemilik dana atau yang kita sebut dengan sahibul almal, dengan kata lain investornya, menyediakan dana dengan mudharib yang bertanggung jawab untuk mengolah usaha tersebut. Kemudian keuntungannya dibagi sesuai nisab atau kesepakatan antara mudharib dan sahibul mal. Ya, yang selanjutnya tadi rukun wadiah. Yang pertama, barang yang dititipkan. Yang kedua, orang yang menitipkan. Yang ketiga, orang yang menerima barang tersebut untuk dititipi. Yang terakhir adalah ijab qabul. Sedangkan untuk rukun mudharabah, yang pertama sahibul mal atau pemilik dana. Yang kedua mudharib atau pengelola dana. Yang ketiga amal atau usaha yang akan dilakukan oleh si mudharib. Dan yang keempat adalah ijab qabul. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis wadiah.
Wadiah di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama wadiah yad amanah dan yang kedua adalah wadiah yad damanah. Apa toh wadiah yad amanah itu? Wadiah yad amanah yaitu titipan di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Sedangkan untuk wadiah yad damanah adalah titipan di mana barang yang dititip tersebut selama belum diambil oleh penitip boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Selanjutnya adalah jenis-jenis mudorobah. Yang pertama mudorobah mutlaqah dan yang kedua mudorobah muqayyadah. Apa toh mudorobah mutlaqah itu? Mudorobah mutlaqah adalah pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Pengelola dana diberi wewenang penuh pengelola tanpa terkait waktu, tempat maupun jenis usaha. Yang penting tidak melanggar syariat dan hukum. Dan yang kedua adalah mudorobah muqayyadah. Mudorobah muqayyadah adalah pemilik dana memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan. Contohnya mudorobah mutlaqah itu si pemilik dana tidak akan memberikan apapun ketentuan kecuali uang tersebut. Jadi yang dititipi dana tersebut bebas untuk memilih usaha sendiri, usaha seperti usaha perdagangan, pertanian maupun usaha-usaha peternakan. Sedangkan kalau mudorobah muqayyadah itu sudah ditentukan. Seperti contoh ditentukan untuk menanam padi dalam jangka waktu kurang 3-4 bulan dan tempatnya di sawah yang sudah ditentukan. Produk-produk penghimpunan dana dalam bank syariah tersebut terdapat 3. Yang pertama tabungan, yang kedua giro, dan yang ketiga adalah deposito.